Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hagis Aditiana dengan NIM 200102040089. Saya adalah mahasiswi aktif UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2020. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dari dosen saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Adapun materi yang akan saya bawakan di sini yaitu ada 3. Yang pertama, filosofi ekonomi Islam. Yang kedua, dasar hukum ekonomi Islam. Yang ketiga, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, filosofi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam ini sebagai suatu ilmu pengetahuan yang lahir melalui proses keilmuan yang panjang. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Dewan Raharjo 1999 memiliki istilah Islam dalam 3 pemaknaan. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu sistem yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ada banyak pendapat seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif. Makna sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi Islam dapat menjadi satu sistem alternatif pilihan selain sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat pula, karena memposisikan sistem ekonomi Islam hanya sebagai sistem ekonomi pilihan atas kegagalan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sementara ada 2 mengatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan. Pendapat ini menempatkan sistem ekonomi Islam berada pada posisi di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, pendapat ini pun kurang tepat karena memposisikan sistem ekonomi Islam layaknya sistem ekonomi tambal sulam atas kelemahan yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Terakhir, ada yang mengatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi solutif. Inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu dengan memposisikan sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat sistem ekonomi konvensional baik kapitalis maupun sosialis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat. Terus di sini ada prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip tauhid dan persaudaraan. Yang dimana tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukan. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal dengan sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, prinsip bekerja dan produktivitas dalam ekonomi Islam. Individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Yang ketiga, prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Adapun tujuan dari ekonomi Islam, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid, dan berdasarkan rujukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang pertama, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang kedua, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang ketiga, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Yang keempat, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun sumber hukum ekonomi Islam, yang dimana sumber hukum yaitu artinya segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat
yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Adapun sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam. Yang ketiga, sumber hukum ekonomi Islam, segala sesuatu yang menjadi pedoman untuk menggali suatu hukum dalam bermuamalah. Sebagai ajaran yang komprehensif, hukum ekonomi Islam dibangun atas dasar kaidah usul fikih muamalah dan falsafat hukum Islam. Dengan demikian, besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba atau bunga, atau maisir, judi, dan gharar. Menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang batil atau merugikan orang lain. Menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal soleh lainnya. Secara garis besar, hukum ekonomi Islam yaitu terdapat 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. Yang pertama ada Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran itu merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Terus yang kedua ada As-Sunnah. Jadi As-Sunnah ini atau yang juga sering disebut yaitu Al-Hadis, mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al-Hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'at. Jadi As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Terus yang ketiga, Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah suatu ekonomi berdasar pada ketuhanan. Ada suatu perbedaan pokok di dalam paradigma antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional memandang suatu ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, sementara ekonomi Islam dibangun didasarkan pada prinsip religius. Sistem ekonomi Islam membedakan antara diskusi ekonomi dari sudut pandang produksi barang-barang dan jasa tercakup di diskusi ekonomi, dan diskusi ekonomi dari sudut pandang cara untuk mendapatkan, untuk menggunakan, dan untuk mendistribusikan barang-barang dan jasa tercakup di diskusi sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang konvensional membuat diskusi ekonomi dan sistem ekonomi sebagai suatu unit tidak dapat dipisahkan. Dunia ekonomi kini telah mengalami polarisasi dua kekuatan sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak sekali digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikut adil untuk memantau kegiatan perekonomian yang berjalan, bisa juga tidak. Sistem ekonomi konvensional sendiri juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Amerika dan sekutu Eropa Baratnya menerapkan bagian kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis, sedangkan sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Uni Soviet, Eropa Timur, serta negara Cina dan Indochina seperti Kamboja dan lain-lain. Ekonomi kapitalis dan sosialis lahir dari dua ideologi yang berbeda, sehingga persaingan dua sistem ekonomi tersebut sebenarnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Sejarah ekonomi Islam berawal dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah pada usia ke-40. Rasulullah mengeluarkan berbagai kebijakan yang selanjutnya diikuti dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan atas Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa Rasulullah, sistem ekonomi yang diberlakukan adalah sistem ekonomi yang telah disyariatkan dalam Islam. Sistem ekonomi di zaman Rasulullah sangat kompleks dan sempurna, meskipun pada masa setelahnya tetap dilakukan perbaikan. Jenis-jenis kebijakan baik pendapatan dan pengeluaran keuangan di masa Rasulullah
lebih terfokus pada perang dan kesejahteraan rakyat. Tidak seperti saat ini bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi lebih difokuskan pada pencairan keuntungan. Sejarah ekonomi Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Direvisikan praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat muslim setelah masa Nabi Muhammad SAW bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sudah lahir sejak zaman Rasulullah dan mempunyai aturan yang baik dan jelas. Banyak pemikiran-pemikiran tersebut yang diadopsi oleh sistem perekonomian Barat, dan banyak pula yang kemudian seperti itu lahir dari Barat karena banyak hal yang disemukan. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam, yang pertama adalah harta adalah kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Kedua, ekonomi terkait dengan akidah syariah atau hukum dan moral. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat, ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Yang keenam, negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian. Yang ketujuh, zakat. Yang kedelapan, larangan riba. Ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional dikenal dua kekuatan sistem ekonomi yang mendominasi, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Terdapat dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya, merupakan bagian kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur, serta negara Cina dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua sistem ekonomi tersebut lahir dua muara ideologi yang berbeda, sehingga persaingan dari dua sistem ekonomi tersebut hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesamanya untuk bertahan. Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan, antara lain kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofis ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Adapun ciri-ciri ekonomi sosialis diantaranya pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik. Setelah runtuhnya sosialisme di Uni Soviet, seolah memberikan sinyal terhadap dunia bahwa ideologi kapitalis mulai menguasai berbagai negara-negara di dunia. Ekonomi kapitalis yang hanya dimiliki oleh pemilik modal saja. Kekayaan hanya bertumpuk pada segelintir orang. Ideologi kapitalis hanya mengedepankan sifat individualistik belaka, sehingga yang makin kaya makin kaya, yang makin miskin makin miskin. Kapitalis yang berorientasi pada dasar sempat hilang pamornya setelah terjadinya hyperinflation atau inflasi besar-besaran di Eropa tahun 1923 pada masa resesi atau kelesuan, dalam perekonomian pada tahun 1929 sampai 1033 di Amerika Serikat dan Eropa lainnya. Sistem kapitalis dianggap gagal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang dikembangkannya, yaitu mengakibatkan jutaan pekerja menganggur, bangkrutnya bank-bank di dunia, berhentinya sektor produksi, dan terjadi depresi pada ekonomi dunia. Seperti yang kita lihat, di sini ada tabel, yaitu menerangkan tiga konsep sistem perekonomian, yaitu kapitalis, Islam, dan sosialis. Konsep dari ekonomi kapitalis di mana sumber kekayaan ini sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, perusahaan dimiliki oleh perorangan, terjadinya pasar market, dan terjadinya demand dan supply adalah ciri khas dari ekonomi kapitalis. Keputusan yang diambil atas isu yang terjadi di seputar masalah ekonomi sumbernya adalah dari kalangan kelas bawah, dan yang membawa masalah tersebut ke level yang lebih atas. Sementara Islam mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan. Semua kekayaan di dunia adalah milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki harus diperoleh dengan cara yang halal untuk mencapai
makmur, dan sa'adah hakikiyah atau kebahagiaan yang abadi baik dunia maupun akhirat. Dalam Islam, yang ingin punya properti atau perusahaan harus mendapatkannya dengan usaha yang keras untuk mencapai yang namanya Islamic Legal Maxim, yaitu mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan ketentuan dan sebagai ketentuan dari prinsip-prinsip syariah. Yang sangat terpenting dalam transaksi ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur riba, maisir, dan gharar. Lain halnya dengan konsep ekonomi sosialis, di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh lewat pemberdayaan tenaga kerja atau buruh di semua bidang pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem sosialis, semua bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh negara. Tidak terciptanya market atau pasar dan tidak terjadinya supply atau demand, karena negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan ditangani langsung oleh negara. Selain itu, perbedaan yang mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terletak pada rationality. Dalam ekonomi konvensional adalah rational economism, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri, yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil kira hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man atau yang dianggap perilaku rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat peraturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Ekonomi Islam menawarkan konsep rationality secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berlandaskan etika ke arah mencapai al-falah. Bukan kesuksesan di dunia, malah yang lebih penting lagi ialah kesuksesan di akhirat. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah atau ajaran Islam. Islam lebih menekankan pada konsep need daripada want dalam menuju masalah, karena need lebih bisa diukur daripada want. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga dapat membawa masalah dan bukan mendarat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian, justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara keluk. Memang, untuk mengukur pahala dan dosa seorang hamba Allah tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi hanya merupakan ukuran secara anggaran unitnya tersendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Apabila di pemaparan saya ada terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.